ketiga adalah membangun dan mempertahankan budaya kerja tim penjualan. Budaya kerja. Budaya kerja. Kenapa? Karena kalau strategi atau taktik, ya, sales strategy, sales tactics, sales management yang sudah dimiliki di kebiasaan 2 tidak diikutin dengan budaya di kebiasaan 3, maka nomor 2 itu menjadi nggak gaung, nggak ada artinya. Oke. Kenapa? Karena sebenarnya begini ya, kalau mbahnya habits bernama Wendy Wood misalnya, itu menuliskan kok dari hasil research-nya di dalam buku yang sekarang tuh lagi terkenal banget, Good Habits, Bad Habits, bahwa 43% sampai 88% kegiatan kita, perilaku kita setiap hari didorong oleh kebiasaan. Tetapi kalau kita membaca buku-buku dan hasil penelitian dari ahli lain lagi, dari neuroscience, Dr. Joe Dispenza misalnya, bahkan beliau berani mengatakan 95% dari perilaku kita sehari-hari itu didorong oleh apa? Kebiasaan. Sehingga apa? Kalau kita bicara mengenai otak, itu berbicara tentang prefrontal cortex yang mengambil decision, keputusan, menganalisa data. Lalu ada niat, ada minat, ayo harus capai target. Cuma 5% Mas Daril itu yang ternyata mempengaruhi kita sehari-hari. Oke. Limbic system itu bahkan bisa di-hijack oleh cerebellum. Wah, ini menarik sekali. Ini cara kerja otak, bos. Jadi kenapa ada teman-teman yang mengikuti training. Ternyata setelah training itu kok nggak menghasilkan apa-apa. Karena waktu dia ikut training, yang dipakai itu adalah neocortex, prefrontal cortex. Ini nih, executive brain ini. Tetapi waktu nanti dia kembali ke tempat kerja, ternyata kebiasaan dan budaya yang mempengaruhi dia. Sehingga sebagai seorang sales leaders, harus menjadikan kebiasaannya itu apa? Membangun budaya, membangun kebiasaan di dalam tim penjualannya. Apa itu? Contoh. Untuk tim sales saya itu harus membangun 3 hal. Kebiasaan. Apa itu? Lampaui batas. Beri solusi. Raih target. Nah, ini mesti direpetitionkan, diulang, disosialisasikan sampai akhirnya apa? Lama-lama budaya kebiasaan itu masuk ke pikiran bawah sadarnya. Karena namanya masuk ke pikiran bawah sadar, itu menjadi habit. Habit itu berarti apa? Tubuh ini nagih. Kalau dia tidak melakukan ketiga kebiasaan tadi, dia itu sama seperti seorang yang suka jogging atau lari atau makanan tertentu, tubuh itu nagih. Kebiasaan itu artinya apa, Mas Darin? Tubuh nagih. Bukan cuma pikiran yang nagih, tubuh nagih. Nomor 3 ini keren banget. Nah, saya tahu teman-teman yang mendengarkan kita mungkin mengatakan begini, oh man, ini kok kompleks, susah. No, karena habits itu kalau mau dibangun, nanti dimulai dari apa? Small thing, start small, tiny habits, make it simple, make it easy. Jadi kalau saya membuka 8 habits ini di awal kelihatannya kok sulit, don't let yourself. Jangan biarkan Bapak Ibu baru ketemu 3, belum 8. Aduh, kayaknya ini bukan buat gua. No, ini idealnya. Tapi nanti di seriesnya kita akan make simple, make it easy, dan yakinlah kita bisa membangun kebiasaan ini. Demikian Mas Daryl. Wow, 3 aja sebetulnya udah amunisi yang cukup ya Pak Elo ya. Gimana 8 ya kita sajikan ya? Banget Mas Daryl, dan inilah tugas kita toh Mas Daryl. Radio Smart FM, Kompas Gramedia, ya. Yes. Memang ini tugas kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, karena begini, kalau Kompas Gramedia dengan Smart FM, lalu kita berdiam diri di tengah-tengah kondisi seperti ini, semua orang akan tiarap dan akan menyerah loh Mas Daryl. Nggak boleh, kita harus bangkitkan semangat, harus. Demikian Mas Daryl. Oke. Pak Eloy yang keempat, Pak Eloy. Wow, kalau keempat ini keren banget ini. Gimana? Melakukan perekrutan, kemudian melatih, dan mengganti anggota tim yang tidak produktif.
rekrutmen. Tidak semua sales leader itu mendapatkan kesempatan untuk ikut terlibat di dalam rekrutmen. Banyak di antara teman-teman sales yang mau tidak mau terima yang sudah ada. Itu tidak ada divisi lain yang melakukan perekrutan itu. Fine. Walaupun saya sampaikan itu tantangan yang lebih berat lagi bagi seorang sales leader. Kenapa? Karena dia tidak ikut di dalam pemilihan anggota timnya tadi itu. Ya udah terima aja. Nah, itulah sebab di dalam posisi ini sebagai seorang sales leader tidak mungkin tidak dia harus mengerti yang namanya Pareto Principles. Hukum 80-20. Karena kalau tidak, dia itu akan disedot waktu, energi, dan tenaganya oleh anggota tim yang ternyata demennya itu making excuses, bukan making results. Mereka itu bikin alasan kenapa mereka nggak bisa jualan. Ya karena sekarang kondisi ekonomi lagi nggak bagus, harga produk kita ya mahal, after service kita ya ternyata tidak bisa bersaing, dan ada 101 excuses, alasan. Dan sales leader habis waktunya di sana. Oke, jadi sebenarnya hukum Pareto adalah jawabannya. Oke, jadi bisa dikatakan ya hukum Pareto itu ada skill yang harus dimiliki oleh siapapun untuk menjadi the 10x growth sales leader ya Pak Elo ya. Di nomor 4, di kebiasaan nomor 4, dia harus menguasai yang namanya hukum Pareto itu. Di dalam dia menggunakan waktu, membagi tenaga, produktivitas. Karena kemudian dia harus menjaga nih 20% sales terbaiknya dia. Kita nggak bisa pungkiri, Mas Daryl. Kita kalau diberikan 10 orang tenaga penjual, 2 diantaranya akan bekerja mati-matian dengan habit yang sudah hadir di sana, mendatangkan 80% penjualan tim kita. 2 orang ini kita tidak mungkin berkolaborasi dengan mereka dengan cara yang sama dengan 8 orang yang lain. Nggak bisa, Mas Daryl. Nah, ini ilmu yang nanti diturunkan pada kebiasaan 5 dan kebiasaan 6. Saya langsung ke kebiasaan 5 ya, Mas Daryl. Masih ada 3 menit waktu tersisa, Pele. Iya, karena kebiasaan kelima itu kemudian apa? Disiplin melaksanakan sales meeting secara efektif. Nah, bagi beberapa orang teman-teman di luar sana ngomong begini, aduh Om Eloy, ini mah gue udah kerjain. Ya, believe me or not, masih banyak teman-teman sales leader di luar sana yang tidak disiplin. Perhatikan kata disiplin. Melaksanakan sales team meeting secara efektif. Kenapa? Karena sebenarnya ini adalah cara supaya hukum Pareto tadi itu bisa dijalankan. Karena kalaupun ada orang yang disebut sebagai sales leader menjalankan meeting tim secara berkala, belum tentu efektif. Karena running meeting secara efektif pun ternyata itu ada ilmunya, Mas Daryl. Jadi untuk semua tim, yes, kita berbicara mengenai meeting tim. Lalu waktu meeting tim, supaya efektif tuh mesti ngapain? Dan kemudian kita masuk kepada yang keenam. Apa itu? Mengembangkan anggota tim sales dengan one-on-one coaching, O3 coaching. Nah, Mas Daryl, tim sales leader, tadi saya katakan, ada yang sudah rutin disiplin menjalankan sales meeting bersama. Pertanyaannya, efektif atau tidak? Itu ada ilmunya tuh. Tetapi kalaupun dia ternyata pun juga sudah disiplin menjalankan meeting tim dan efektif adanya, maka jangan berhenti di sana. Masih ada kebiasaan yang keenam. Apa itu? O3 coaching. O3 coaching. Apa itu? One-on-one coaching. Dan one-on-one ini fokuskan dulu justru bukan kepada teman-teman yang
penjualannya buruk. Bukan. Banyak teman-teman sales yang salah nih. Mereka melakukan coaching one-on-one itu kepada teman-teman sales yang kinerjanya buruk. Saya justru mengatakan mulai dari 20% orang sales terbaik Anda. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pengajaran coaching selama ratusan tahun juga salah. Karena ada yang mendefinisikan coaching itu adalah untuk teman-teman atau anggota tim yang prestasinya buruk. Seakan-akan teman-teman sales yang prestasinya baik nggak butuh di coaching karena menurut mereka udahlah itu mah biarin juga mereka jalan sendiri. No, justru kalau tidak di coaching, kompetitor sedang mencari orang-orang sales yang hebat itu. Dan kalau Anda tidak hati-hati, bulan depan mereka sudah berpindah ke perusahaan lain. Amazing juga skill mereka ya. Jadi teman-teman, kita harus jagain teman-teman yang 20% itu salah satunya dengan coaching. Karena mereka berpindah tidak selalu karena mereka diiming-imingin gaji yang lebih besar, remunerasi yang lebih besar. Tapi seringkali justru karena mereka mengatakan begini, di perusahaan yang sebelumnya, aku tuh kurang klik ya dengan atasanku, dengan sales leaderku, bagaimana menutup gap ini? Perusahaan bisa memberikan, oh wow, udah 46 ya. Terlambat waktunya. Saya silakan Mas Daryl. Ya udah, ternyata Pak Eloy masih peka terhadap body language saya ya. Oke, kita break dulu Pak Eloy. Nanti kita sambung, tinggal 2 poin lagi. Tetap bersama kami.